Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku, Ainun Zariah. Jadi, di video kali ini aku mau membahas tentang proses penyemaian dan juga penanaman kacang sacha inci di kebun Abah. Jadi, yuk kita mulai lihat prosesnya. Oke, masuk tahap yang pertama adalah tahap pengikisan. Karena jenis kacang ini memiliki cangkang yang cukup keras, maka kita perlu mengikis pinggiran biji kacang cukup pada lapisan permukaannya saja, tidak perlu sampai ke dalam. Fungsinya adalah agar ketika proses perendaman, air lebih cepat meresap sehingga memicu munculnya tunas. Hal ini dilakukan sampai semua bibit habis. Lanjut, yaitu tahap yang kedua. Tahap kedua ini adalah perendaman di mana semua kacang yang sudah dikikis tadi kita masukkan ke dalam air hangat dan kita rendam kurang lebih 2 malam. Fungsinya sama seperti yang sebelumnya aku kasih tahu adalah untuk penyerapan air ke dalam bibit agar memacu munculnya tunas. Setelah bibit direndam selama beberapa hari, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap penyemaian. Nah, bibit yang udah kita rendam sebelumnya itu kita masukin ke dalam kokopet yang udah siap. Di tahap ini, media tanam yang kita gunakan untuk menyemai bibit adalah kokopet atau bisa juga disebut sabut nyior jar Abah. Hehehe. Nah, untuk pembuatan kokopetnya sendiri, kalian bisa lihat ya kalau kita itu masih menggunakan cara manual, yaitu dengan paku yang disusun-susun dan diserat-serat seperti itu. Nah, seperti ini kondisi bibit setelah didiamkan selama kurang lebih 3 hari di dalam kokopet. Bisa dilihat kan teman-teman, dalam 3 hari banyak bibit yang sudah mulai mengeluarkan tunasnya. Hal itu juga tidak terlepas dari peran kokopet yang menjaga kelembapan suhu bibit sehingga mempercepat pertumbuhan tunas. Nah, ini udah hari keempat dan udah waktunya buat bibit kacang sacha inci yang udah mulai muncul tunasnya itu buat ditanam. Ini aku lagi di lahan dan bakal lihat proses penanamannya. Yuk. Nah, di sana sudah ada Abah dan yang lainnya yang udah mulai menanam bibitnya. Oh ya teman-teman, untuk penanamannya itu sendiri bisa dilakukan dalam 2 opsi. Yang pertama, setelah penyemaian dimasukkan ke dalam polybag atau bisa juga langsung ditanam ke lahan. Untuk lahan kita sendiri, karena lahannya itu cukup luas dan kita juga masih keterbatasan tenaga kerja, jadi kita memilih opsi yang kedua, yaitu penanaman langsung ke dalam lahan. Dengan penanaman bibit yang juga langsung ditanam ke lahan, itu juga menjadi upaya kita untuk menghemat tenaga, waktu, dan juga modal. Nah, masih lanjut proses penanaman ya teman-teman. Ini sekarang aku juga mau ikut coba buat nanam bibitnya. Karena sebelumnya juga udah diajarin sama Abah gimana proses untuk penanamannya sendiri. Cukup mudah seperti menanam bibit-bibit lainnya, kayak bibitnya dimasukin ke tanah, terus jangan lupa tunasnya diarahin ke bawah, terus ditimbun lagi deh, seperti biasa. Nah, karena penanaman bibit di lahan sebelumnya itu udah selesai, sekarang kita bakal pindah buat ngelanjutin penanaman bibitnya. Nah teman-teman, jadi di sana udah ada Iba yang lagi ngelakuin pengukuran bedengan buat nandain jarak penanaman antar si bibitnya nanti, biar semua penanaman bibit itu jaraknya sama. Karena tadi aku udah liatin kegiatan Ibai, sekarang lanjut aku mau ngeliatin kegiatan Abah. Ternyata sama aja kayak Ibai tadi, Abah juga lagi ngukurin sama ngelubangin bedengan. Nah, kalau untuk ukuran jarak tanamnya, kita menggunakan ukuran 3 meter kali 2 meter. Itu udah termasuk ukuran idealnya penanaman kacang sacha inci ya teman-teman. Karena tadi bedengannya udah dilubangin duluan sama Ibai, jadi tanahnya itu udah gak terlalu keras. Jadinya aku tinggal ngombak-ngombak dikit tanahnya aja buat masukin si bibitnya. Ternyata masih banyak lahan yang belum ditanamin bibit, sedangkan bibit kita hari ini udah habis. Jadi penanaman bakal lanjut minggu depan sampai bibit semai siap tanam lagi. Dan hari juga udah mulai sore, jadi segitu dulu videonya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.